Hai teman-teman, masih semangat sampai hari ini? Semoga selalu semangat ya. Setiap dari kita, memang anaknya ada yang rajin, ada yang biasa-biasa saja, dan ada juga yang emang malas. Tingkatan kedisiplinan seseorang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Hal ini dipengaruhi entah dari cara mendidik orang tuanya atau dari teman dia bergaul yang ada di sekelilingnya. Contohnya saja, tatkala orang tuamu mendidikmu untuk membantu memperingan pekerjaannya dan kamu melakukannya dalam setiap hari, maka otomatis habit disiplinmu akan mulai terbentuk sejak dini. Meningkatkan disiplin itu penting dalam karirmu. Semua karir perlu kedisiplinan yang mendalam dengan penuh ketekunan agar karirmu berhasil. Untuk mencapai suatu hal, diperlukan adanya pengorbanan usaha untuk mencapainya. Misalnya kamu ingin mendapatkan ranking 1 di kelas, maka usaha yang kamu lakukan adalah belajar dengan giat, mempelajari soal-soal yang ada hari demi hari, sehingga nanti bisa mendapat apa yang kamu inginkan. Memang terkadang saat kita bangun tidur di pagi hari, badan rasanya ingin tetap melanjutkan untuk tidur. Tentu tidak kamu saja yang mengalaminya. Orang rajin pun merasa agak males kalau bangun pagi, tapi mereka tetap push diri mereka untuk bangun lebih pagi dan mengerjakan pekerjaannya. Setiap problem yang kita rasakan akan dirasakan juga oleh orang lain. Jadi, kita tidaklah sendirian mempunyai masalah yang sama. Untuk menjadi pribadi yang disiplin dengan intensitas yang tinggi, maka diperlukan latihan hari demi hari agar terbentuk kebiasaan baru dalam diri kita. Semua tantangan-tantangan yang ada menjadikan dirimu menjadi lebih kuat dan lebih baik. Kalau yang tidak terbiasa untuk mendisiplinkan diri, memang disiplin itu menyakitkan. Tapi tidak perlu langsung melesat jauh secara cepat, tapi sedikit demi sedikit saja apa yang kamu sukai, coba untuk membiasakan diri rajin dalam mengerjakannya. Adakan jam-jam khusus di dalam setiap hari untuk mengerjakannya. Tepatilah selalu waktu itu dan laksanakanlah jadwalmu itu dalam kurun waktu yang lama, sehingga itu menjadi kebiasaan baru bagimu. Seorang pematung menciptakan sebuah patung itu tidak langsung jadi. Ada proses yang pasti dijalani, ada waktu yang mesti dihabiskan sedikit demi sedikit memahatnya. Tatkala waktunya telah tiba, patung itu berubah yang tadi dari sebongkah batu menjadi sebuah patung yang bernilai. Tidak ada yang instan di dunia ini. Semuanya butuh proses. Jalanilah prosesmu, nikmatilah ia, jangan sampai terbebani, dan akan datang masanya kamu akan memetik buahnya. Disiplin itu butuh waktu agar kamu terbiasa dengannya. Kamu akan cepat sukses kalau kamu membiasakan diri untuk disiplin. Orang-orang sukses pasti hidupnya disiplin. Saat kamu sekolah, guru selalu mengatakan bahwa disiplin pangkal sukses. Maka, tentu kamu harus mengubah sikap yang tadinya malas-malasan menjadi lebih disiplin. Ada siswa yang juara 1 di kelas. Tentu sebelumnya, ia belajar dengan giat di rumahnya. Itu mungkin terkadang ia mengorbankan waktu main-mainnya dan diganti dengan belajar mata pelajaran sekolah. Tidak semua orang menyukai belajar, tapi dengan belajar, kamu selangkah mendekati diri kepada keberhasilan. Ada orang yang tidak beruntung, tidak bisa mengenyam pendidikan di sekolah, yang mesti harus membantu kedua orang tuanya, yang sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka, beruntunglah kamu yang orang tuanya bisa mensekolahkan kamu. Tidak semua orang hidup seberuntung kamu, jadi gunakanlah kehidupanmu ini sebaik-baiknya. Kamu akan dikatakan disiplin kalau kamu berhasil mengalahkan dirimu untuk menekan rasa malasmu.
Rasa malas memang akan selalu ada di dalam setiap orang. Akan tetapi, setiap orang berbeda di dalam menangani rasa malas itu. Ada orang yang membiarkannya saja, ada juga orang yang mengontrol rasa malasnya. Tinggal kamu memilih. Apakah kamu mengontrol rasa malas itu, atau kamu malah terkontrol sendiri dengan rasa malasmu? Setiap orang memiliki kecenderungan untuk mengikuti arus. Kemana arus pergi, maka ia mengikutinya. Kecenderungan seperti ini bisa berdampak pada mudahnya kita untuk melepaskan emosi dalam diri kita tanpa adanya pengontrolan sedikit pun. Hal ini, jika dilakukan dalam rentang waktu yang lama, maka akan hanya mengakibatkan rasa penyesalan di dalam diri kita. Kita tidak menyaring emosi yang datang tanpa ada proses terlebih dahulu. Kita malah meluapkannya ke orang lain begitu saja. Hal itulah yang menyebabkan kamu tidak berkembang. Kamu di situ-situ saja, padahal jikalau kamu meningkatkan kualitas dirimu, maka peluang-peluang kebaikan akan mendatangimu. Contohnya saja, mengatur jadwal harianmu serta menuntaskannya akan membuat dirimu lebih baik. Menyelesaikan suatu pekerjaan yang telah dijadwalkan sebelumnya dapat memberikan stimulus positif bahwa, oh, saya dapat mengerjakannya, maka kerjaan setelah itu akan terasa lebih mudah. Itu membuatmu bahagia. Banyak orang tidak mengatur jadwal hariannya, seperti berpikir hidup seperti air mengalir. Namun tentu, jika ia menyempatkan waktu untuk membuat jadwal atau rencana, tentu waktunya akan sangat efisien dan efektif. Jikalau kamu melakukannya secara konsisten, maka itu akan memudahkanmu di dalam berkarir di berbagai bidang. Kamu akan mudah beradaptasi dengan berbagai hal karena kamu sudah bisa mengontrol dirimu sendiri. Kamu mudah di dalam tugas-tugas deadline pekerjaan karena kamu sudah terbiasa mengerjakan to-do list pribadimu sendiri. Oke, itu untuk hari ini guys. See you next video.